Menurut buku Pantheisme and Monisme in the Javanese tulisan Jude Mulder 1935 dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar memandang dalam kematian terdapat sorga neraka. Bahagia celaka ditemui, yakni di dunia ini. Sorga neraka sama tidak langgeng, bisa lebur dan kesemuanya hanya dalam hati saja. Kesenangan itu yang dinamakan sorga, sedangkan neraka yaitu sakit di hati. Namun banyak ditafsirkan salah oleh para pengikutnya yang berusaha menjalani jalan menuju kehidupan ngudi dalan gesang dengan membuat keonaran dan keributan dengan cara saling membunuh demi mendapatkan jalan pelepasan dari kematian. Syekh Siti Jenar berpegang pada konsep bahwa manusia adalah jelmaan zat Tuhan, maka ia memandang alam semesta sebagai makrokosmos sama dengan mikrokosmos. Manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang mana jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan dan raga adalah bentuk luar dari jiwa dengan dilengkapi panca indera maupun berbagai organ tubuh. Hubungan jiwa dan raga berakhir setelah manusia mati di dunia. Menurutnya, sebagai lepasnya manusia dari belenggu alam kematian di dunia, yang selanjutnya manusia bisa manunggal dengan Tuhan dalam keabadian. Syekh Siti Jenar memandang bahwa pengetahuan tentang kebenaran ketuhanan diperoleh manusia bersamaan dengan penyadaran diri manusia itu sendiri. Karena proses timbulnya pengetahuan itu bersamaan dengan proses munculnya kesadaran subjek terhadap objek atau proses intuitif. Menurut Wiji Saksono dalam bukunya Al-Jami'ah 1962 dikatakan bahwa wejangan pengetahuan dari Syekh Siti Jenar kepada kawan-kawannya ialah tentang penguasaan hidup, tentang pintu kehidupan, tentang tempat hidup kelak dan berakhir kelak kemudian hari, tentang hal mati yang dialami di dunia saat ini, dan tentang kedudukan yang maha luhur. Dengan demikian, tidaklah salah jika sebagai orang ajarannya merupakan ajaran kebatinan dalam artian luas yang lebih menekankan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah. Sehingga ada juga yang menyimpulkan bahwa konsepsi tujuan hidup manusia tidak lain sebagai bersatunya manusia dengan Tuhan. Manunggaling Kaulo Gusti. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, Tuhan adalah zat yang mendasari dan sebagai sebab adanya manusia, flora, fauna, dan segala yang ada, sekaligus yang menjiwai segala sesuatu yang berwujud, yang keberadaannya tergantung pada adanya zat itu. Ini dibuktikan dari ucapan Syekh Siti Jenar bahwa dirinya memiliki sifat-sifat dan secitra Tuhan atau Hyang Widi. Namun, dari berbagai penulis dapat diketahui bahwa bisa jadi benturan kepentingan antara kerajaan Demak dengan dukungan para wali yang merasa hegemoninya terancam, yang tidak hanya sebatas keagamaan Islam, tapi juga dukungan nyata secara politis, tegaknya pemerintahan kesultanan di tanah Jawa, aliansi dalam bentuk sultan
mengembangkan kemampuan politik, sedangkan para wali menghendaki perluasan wilayah penyebaran Islam. Dengan sisa-sisa pengikut Majapahit yang tidak menyingkir ke timur dan beragama Hindu Buddha yang memunculkan tokoh kontroversial beserta ajarannya yang dianggap subversif, yaitu Syekh Siti Jenar. Mungkin secara diam-diam Ki Kebo Kenongo hendak mengembalikan kekuasaan politik sekaligus keagamaan Hindu Buddha sehingga bergabung dengan Syekh Siti Jenar. Bisa jadi tragedi Syekh Siti Jenar mencerminkan perlawanan kaum pinggiran terhadap hegemoni Sultan Demak yang memperoleh dukungan dan legitimasi spiritual para wali yang saat itu sangat berpengaruh. Di sini politik dan agama bercampur aduk, yang mana pasti akan muncul pemenang yang terkadang tidak didasarkan pada semangat kebenaran kaitan ajaran Syekh Siti Jenar dengan Manunggaling Kaula Gusti seperti dikemukakan di atas. Perlu diinformasikan di sini bahwa sepanjang pengetahuan mengenai Syekh Siti Jenar yang diketahui, saya tidak ada secara eksplisit yang menyimpulkan bahwa ajarannya itu adalah Manunggaling Kaula Gusti yang merupakan asli bagian dari budaya Jawa. Sebab Manunggaling Kaula Gusti khususnya dalam konteks religius spiritual, menurut Insinyur Sujamto dalam bukunya Pandangan Hidup Jawa tahun 1997 adalah pengalaman pribadi yang bersifat tak terbatas, sehingga tak mungkin dilukiskan dengan kata untuk dimengerti orang lain. Seseorang hanya mungkin mengerti dan memahami pengalaman itu kalau ia pernah mengalaminya sendiri. Dikatakan bahwa dalam tataran kualitas, Manunggaling Kaula Gusti adalah tataran yang dapat dicapai tertinggi manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya. Tataran ini adalah insan kamil, kaum muslim, jalma winili aliran kepercayaan tertentu atau Satria Pinandita dalam konsepsi Jawa pada umumnya. Titik omeganya terlihat di Cakardin atau Kresna Junasam Fadnya Radka Risnan. Yang penting baginya bukan pengalaman itu, tetapi kualitas diri yang kita pertahankan secara konsisten. Pengalaman tetaplah pengalaman, tak terkecuali pengalaman paling tinggi dalam bentuk Manunggaling Kaula Gusti, yang tak lebih pula dari memperkokoh laku atau sikap dan tindakan kita sehari-hari. Itulah yang paling penting dalam hidup ini. Kalau misalnya dengan kekusuan manusia semedi malam ini ia memperoleh pengalaman mistik atau pengalaman religius yang disebut Manunggaling Kaula Gusti, sama sekali tidak ada harga dan manfaatnya kalau besok atau lusa lantas menipu atau mencuri atau korupsi atau melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Kisah Dewa Ruci adalah yang menceritakan kejujuran dan kebenaran.
membela kebenaran yang tanpa kesucian tak mungkin Bima berjumpa Dewa Ruci. Kesimpulannya, manunggaling kaula Gusti bukan ilmu, melainkan hanya suatu pengalaman yang dengan sendirinya tidak ada masalah boleh atau tidak boleh. Tidak ada ketentuan atau aturan tertentu boleh percaya atau tidak percaya. Kita akhiri kisah singkat tentang Syekh Siti Jenar dengan bersama-sama merenungkan kalimat berbunyi, "Janganlah Anda mencela keyakinan atau kepercayaan orang lain, sebab belum tentu kalau keyakinan atau kepercayaan Anda itu yang benar sendiri." Sidang para wali Sunan Giri membuka musyawarah wali. Dalam musyawarah itu mengajukan masalah Syekh Siti Jenar. Ia menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar telah lama tidak kelihatan sembahyang Jumat di masjid. Hal ini bukanlah perilaku yang normal. Syekh Maulana Maghribi berpendapat bahwa itu akan menjadi contoh yang kurang baik dan bisa membuat orang mengira wali teladan meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Sunan Giri kemudian mengutus 2 orang santri ke gua tempat Syekh Siti Jenar bertapa dan memintanya untuk datang ke masjid. Ketika mereka tiba, mereka diberitahu hanya Allah yang ada dalam gua. Mereka kembali ke masjid untuk melaporkan hal ini kepada Sunan Giri dan para walinya. Sunan Giri kemudian menyuruh mereka kembali ke gua dan menyuruh Allah untuk segera menghadap para wali. Kedua santri itu kemudian diberitahu Allah tidak ada dalam gua, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Mereka kembali kepada Sunan Giri untuk kedua kalinya. Sunan Giri menyuruh mereka untuk meminta datang baik Allah maupun Syekh Siti Jenar. Kali ini Syekh Siti Jenar keluar dari gua dan dibawa ke masjid menghadap para wali. Ketika tiba, Syekh Siti Jenar memberi hormat kepada wali yang tua dan menjabat tangan wali yang muda. Ia diberitahu bahwa dirinya diundang ke sini untuk menghadiri musyawarah para wali tentang wacana kesufian. Di dalam musyawarah itu, Syekh Siti Jenar menjelaskan wacana kesatuan makhluk, yaitu dalam pengertian akhir hanya Allah yang ada dan tidak ada perbedaan ontologis yang nyata yang bisa dibedakan antara Allah, manusia, dan segala ciptaannya. Sunan Giri menyatakan bahwa wacana itu benar-benar meminta jangan diajarkan ke khalayak umum karena bisa membuat masjid menjadi kosong dan mengabaikan syariah. Syekh Siti Jenar menjawab bahwa ketundukan buta dan ibadah ritual tanpa isi hanyalah perilaku keagamaan orang bodoh dan kafir. Dari percakapan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri itu kelihatannya bahwa yang menjadi masalah substansi ajaran Syekh Siti Jenar, tetapi penyampaian kepada masyarakat luas. Menurut Sunan Giri, paham Syekh Siti Jenar belum boleh disampaikan kepada masyarakat luas sebab mereka bisa bingung. Apalagi saat ini masih banyak orang yang baru masuk Islam, karena seperti disampaikan di muka bahwa Syekh Siti Jenar hidup dalam masa peralihan dari kerajaan Hindu kepada kerajaan Islam di Jawa pada akhir abad ke-15 Masehi.
Batam Channel.